Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan mereview nih materi untuk persiapan akhir tahun kelas 9 ya. Karena materi yang diujikan nanti hanya satu bab, insya Allah pasti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal nih ya. Nanti yang akan diujikan hanya satu bab nih tentang bangun ruang sisi lengkung. Oke, di video kali ini Miss akan review kembali materi-materinya. Simak baik-baik, dicatat jika ada yang kalian rasa memang penting untuk diingat terus. Oke? Pertama, unsur-unsur tabung. Nah, tabung ya, ini bentuk jaring-jaring tabungnya, jaring-jaring tabung. Lalu ini tabung itu terdiri dari 3 sisi. Nah, 3 sisi itu yaitu alas, lalu ada selimutnya dan ada tutupnya ya. Nah, sisi atas dan alas atau tutup dan alasnya ini, atas sama bawahnya ini sama bentuknya, lingkaran bentuknya ya. Jadi ukuran dan bentuknya itu sama persis. Nah, sedangkan yang sisi lengkungnya ini itu adalah bentuk persegi panjang. Nah, kita sebutnya adalah selimut tabung. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah tinggi. Tinggi itu jarak antara bidang alas dengan bidang atas, alas dan tutupnya. Ya, jaraknya itu disebut tinggi. Dilambangkan atau dinotasikan dengan T. Kemudian jari-jari. Nah, jari-jari ini dinotasikan dengan R, jarak titik pusat ke lingkarannya, baik di alas maupun di tutupnya. Nah, jari-jari ini hubungan dengan diameter apa? Nah, kalau diameter itu 2 kali jari-jari. Jadi diameter itu adalah garis tengah yang membagi 2 lingkaran sama. Ya, jadi diameter itu 2 kalinya jari-jari atau jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Lalu mengenai luas sisi tabung. Nah, karena namanya luas sisi, kita ingat bahwa tabung memiliki 3 sisi, maka setidaknya ada 3 sisi yang kita harus cari luasnya. Yang pertama, luas alas. Nah, karena alas sama tutupnya sama, maka kita dan bentuknya lingkaran ya, maka luas alas dan luas tutup itu sama saja kita mencari luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Yaitu pi r kuadrat. Kemudian sisi yang ketiga adalah selimutnya. Nah, selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Ingat, rumus persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang pada selimut itu merupakan keliling lingkaran. Ya, ini kan selimutnya. Nah, panjangnya itu kan berarti keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? 2 pi r. Sedangkan lebarnya persegi panjang itu adalah tinggi dari tabung. Sehingga luas selimut tabung yaitu 2 pi r t. Nah, ini luas bagian-bagian sisinya. Sehingga kalau ditanya luas sisi tabung, maka tinggal kita jumlahkan semuanya. Luas alasnya pi r kuadrat ditambah luas selimutnya 2 pi r t ditambah luas tutupnya pi r kuadrat. Sehingga pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat itu 2 pi r kuadrat. Sehingga kalau difaktorkan, disederhanakan, rumus luas sisi tabung adalah 2 pi r dikali r tambah t. Itu luas sisi. Nah, poin ketiga yang harus diingat adalah volume tabung. Nah, tabung itu sebenarnya adalah prisma. Ya, prisma itu masih ingat pelajaran kelas 8. Jadi dari bawah sampai ke atas tuh bentuknya sama. Nah, pada tabung itu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau diingat, volume dari prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung adalah pi r kuadrat T. Kalau menggunakan jari-jari. Kalau menggunakan diameter, maka 1/4 pi d kuadrat T. Nah, pada tabung yang harus diingat adalah apabila tabung itu nggak sempurna. Biasanya pertanyaannya suka kalau tabungnya nggak ada tutupnya, tanpa tutup. Nah, terus gimana kalau volume sih sama? Karena isi atau volumenya itu mau dia ada tutupnya atau enggak, ya tetap aja segitu. Seperti gelas mau, misalkan gelas itu kita anggap bentuknya tabung gitu ya. Mau gelasnya ditutup atau gelasnya dibuka, isi airnya tetap sama. Nah, makanya volume tabung walaupun dia tanpa tutup akan sama. Yang berbeda apa? Luasnya. Kalau tabung tanpa tutup, maka perhitungan luasnya bukan lagi yang 2 pi r kali r tambah t. Tapi kita tambahkan luas alas ditambah luas selimutnya. Berarti pi r kuadrat ditambah 2 pi r t.
Nah, ini logika pemikirannya. Ya, kurang lebih seperti itu tabung. Selanjutnya kerucut. Nah, unsur-unsur kerucut. Kalau kita lihat ini adalah bentuk jaring-jaringnya. Jadi kalau kerucut ini kita buka, maka dia terdiri dari dua ini. Maka kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas yang bentuknya lingkaran dan sisi lengkungnya dia berbentuk juring lingkaran. Ya, selimutnya itu berbentuk juring lingkaran. Oke, jadi kalau kerucut dia mempunyai titik puncak. Jadi dari alas ke atas itu dia berkumpul di satu titik yang disebut titik puncak. Nah, selanjutnya tinggi sama ya seperti tabung, jadi jarak dari alas ke atas. Tapi ini puncak langsung ya karena ada satu titik aja. Lalu jari-jari sama persis seperti tabung, dinotasikan dengan R. Sedangkan diameter itu 2 kalinya jari-jari. Nah, yang tambahan di kerucut itu adalah garis pelukis. Ya, garis pelukis itu garis yang ada di selimut menghubungkan dari puncak ke lingkarannya. Nah, ada banyak nih garis pelukis. Ya. Nah, kalau kita ambil satu garis lalu kita hubungkan dengan tinggi dan jari-jari, maka dia berlaku Pitagoras nanti ya, segitiga siku-siku, karena tinggi dan jari-jari itu membentuk sudut siku-siku. Nah, itu unsur-unsur dari kerucut. Selanjutnya luas sisi kerucut. Nah, karena kerucut memiliki dua sisi, maka ada dua sisi yang kita harus tahu bagaimana cara mencarinya. Nah, sebelum mencari luas sisi, kita harus tahu dulu tadi garis pelukis. Miss sudah bilang bahwa berlaku teorema Pitagoras. Nah, karena garis pelukis itu merupakan sisi miringnya, maka mencari S itu adalah akar R kuadrat tambah T kuadrat. Atau kalau bilangannya nanti triple Pitagoras, kita bisa hafalkan triple Pitagoras ya, materi kelas 8 diingat lagi. Lalu luas alas. Nah, alasnya bentuknya lingkaran, maka luas alasnya adalah PR kuadrat. Sedangkan luas selimutnya itu adalah PRS. S itu garis pelukis ya. Maka luas kerucut sendiri kita tambahkan nih PR kuadrat tambah PRS. Dan kalau disederhanakan menjadi PR kali R tambah S. Ini luas sisi. Lalu bagaimana dengan volumenya? Nah, kerucut sendiri itu seperti limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, volume limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Kalau pakai jari-jari. Kalau kita menggunakan diameter, maka 1/12 PD kuadrat T. Nah, ini kerucut. Nah, selanjutnya bola. Nah, unsur-unsur bola. Ini adalah gambar bola ya. Kalau unsurnya pertama adalah sisi. Sisinya itu hanya satu. Ya. Jadi memang dia cuman hanya satu, ya si selimut itu, si kulitnya itu. Ya. Itu sisinya. Lalu jari-jarinya sama persis seperti tadi ya, jari-jarinya pokoknya titik pusatnya bola menuju ke ujungnya gitu. Dan diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi unsurnya cuman itu. Nah, sekarang luas sisi bola. Nah, rumus luas sisi bola itu adalah 4 PR kuadrat. Sedangkan volumenya 4/3 PR pangkat 3. Atau kalau mau pakai diameter 1/6 PD pangkat 3. Nah, pada bola biasanya kasus-kasus spesialnya adalah apabila bola tersebut dibelah. Nah, ada 2 tipe ya. Gimana kalau bolanya terbelah? Nah, belahannya yang seperti apa? Apakah bola biasa dibelah? Jadi hanya setengah bola. Maksudnya apa nih? Nah, kalian coba pikirkan, bayangkan bola basket. Nah, bola basket kan itu berbentuk bola. Nah, kalian belah. Maka tengahnya, bagian bawahnya itu kan kopong ya, bolong. Nah, itu bagaimana cara mencari luasnya? Ya tinggal dibagi 2 aja setengah bola. Kalau luas bola 4 PR kuadrat, maka setengah bola tinggal dibagi 2. Maka 2 PR kuadrat. Nah, lalu kasus yang lain seperti apa? Nah, disebutnya luas setengah bola pejal atau bola padat. Ini yang seperti apa, Miss? Nah, kalian bayangkan sebuah semangka misalnya. Anggaplah semangka itu bentuknya bola. Lalu kalian belah. Nah, maka bawahnya itu terlihat masih ada isinya ya. Masih ada isinya berarti memiliki luas. Nah, bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran rumus luasnya apa? PR kuadrat.
Nah, maka luas tengah bola pejal itu adalah luas tengah bola tadi, 2 pi r kuadrat, ditambah luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi r kuadrat. Nah, sehingga 2 pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat yaitu 3 pi r kuadrat. Ya, jadi luas tengah bola biasa itu 2 pi r kuadrat. Luas tengah bola pejal atau bola padat itu 3 pi r kuadrat. Nah, kurang lebih seperti itu materinya ya. Lalu bagaimana nanti PAT-nya? Nah, ini kisi-kisinya. Jadi nanti PAT ada 30 soal pilihan ganda dan 5 soal esai ya. Nah, terus terbagi apa aja nih? Nah, nanti ada tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, ada 3 soal pilihan ganda. Lalu bagaimana tentang luas ya, luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini diputar-putar ya, luasnya 3 bangun ya, ada tabung, kerucut bola, itu termasuk soal-soal penerapannya yang tentang luas. Dan yang ketiga tentang volume, ya, tentang volume bangun ruang sisi lengkung dan penerapannya, ya, nanti ada soal pilihan ganda dan soal esainya, gitu ya. Jadi yang unsurnya 3 soal PG, lalu yang luasnya 13 soal PG. Yang volumenya ada 16 soal plus 5 soal esai. Oke, mudah-mudahan hasil PAT nanti bisa maksimal. Ini adalah nilai terakhir kalian di kelas 9 ya. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang maksimal ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh disimak lagi videonya atau langsung tanya ke Miss Sari ya. Sekian dari Miss Sari, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.